Sekali-sekali hari tanggalan kami sholat tak takon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Tahu, orang sekolah bijak. Ya diturunkan asam urat. Waktu itu kan nggak ngerti ya. Boleh aja, boleh gitu berapa ngomong. Tapi pada 10 ini tapi cetak. Nekat. Pakai buruan atau apa. Aku masih sepi. Salah. Masih pijat nih. Bapak. Ngecek pasasin dosis nih. Wajar pelaku. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita manjatkan rasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan panjang umur, sehingga kita masih mampu untuk menghadiri acara rutin kita, yaitu pengajian ranting. Salawat dan salam tetap aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah telah membimbing dan menunjukkan kepada kita dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar, yaitu jalan Islamiyah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan senantiasa diberikan imbalan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, akan saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah pengisian, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Perlu kami beritahukan di sini kepada bapak-bapak. Di sini sebetulnya pengurus ini sudah menyusun program sedemikian rupa. Tapi ini adalah tantangan bagi kita pengurus baru di sini, yaitu yang pertama di sini kita sudah terprogram, yaitu himpunan majelis tajih. Ini yang saya ampu nanti. Terus yang kedua adalah tanya jawab yang diampu oleh saudara kita Bapak Samroti, dan yang ketiga tafsir. Di sini adalah ini tugas dari Bapak Solihin. Dan yang keempat adalah tematik. Artinya nanti kita bergantian siapa saja yang akan mengisi, dan temanya bebas.
Dan yang kelima, nanti saya ingin menghadirkan orang di luar kita di Ranting, entah nanti saya mencari di luar Ranting Tegalsari. Itu adalah program yang telah kita canangkan, tetapi di dalam perjalanannya masih banyak kendala. Terbukti kemarin itu saya seakan-akan sering isi. Bukan saya itu kadang kemaruk ngisi, kadang sehari itu isi 3 kali, bayangkan, untuk mencari materi yang saya sampaikan 3 kali. Ibu-ibu terus mengisi kadang kajian di masjid itu Baitul Makmur, terus malamnya ngisi lagi di Ranting. Nah, itu kalau tidak kita susun secara sistematis, kita nanti menyampaikan sesuatu materi itu asal-asalan. Karena kita di sini menyampaikan ilmu itu tidak bisa asal-asalan. Semuanya harus runtut dan terstruktur dan bisa dipahami. Maka di sini ini sebetulnya malam ini adalah pembacaan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Samaroti, tapi setelah dihubungi nggak tahu kenapa. Terus kita sampaikan ke Pak Sabara. Pak Sabara kadang merasa sudah karena sudah blank, sering macam-macam lah gitu, sehingga diserahkan kepada yang muda-muda. Jadi ini mohon dimaklumi Pak, termasuk Pak Matiman, mungkin karena ya kondisi fisik dan lain sebagainya. Tapi insya Allah nanti ke depan ini akan terus kita benahi dan kita akan berjalan sesuai dengan program yang telah kita canangkan. Dan ini sudah biasa Pak. Kadang-kadang kita tuh mencari mubalik itu gampang-gampang susah gitu. Karena kalau kita nggak bisa asal-asalan gitu. Dan ini sebetulnya sudah terstruktur. Jadi HPT itu nanti bisa kita jabarkan, kita baca syarat-syaratnya. Yang kedua tanya jawab, yang ketiga tematik, yang tafsir, yang ketiga tematik, dan yang kelima nanti insya Allah kita mengambil dari luar nanti kita, supaya kita ada suasana baru. Jadi bukan orang-orang kita ada yang mengisi di sini, supaya kita mengenal juga mubalik-mubalik kita di luar Ranting Muhammadiyah Tegalsari. Jadi ini mohon dimaklumi Pak ya, dan insya Allah kita akan selalu kompak untuk mensiarkan agama Allah, di mana ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang Muslim untuk selalu menghidup-hidupkan agama Allah, dan insya Allah akan dimudahkan urusan kita oleh Allah, dan kelak insya Allah kita termasuk umatnya yang akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi itu Pak ya, mungkin nanti akan kita benahi lagi kenapa teman-teman ada kendala, entah itu udur syar'i atau yang lain. Tetap kita pengurus akan berusaha semaksimal mungkin supaya program yang telah kita susun ini berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Jadi misalkan kalau ada udur karena memang kita itu banyak sekali persoalan kehidupan Pak ya, jadi mohon dimaklumi, bukan kita dengan melihat kondisi ini tambah kendor semangat, tetapi insya Allah ke depan kita akan semakin semangat dan kompak insya Allah. Jadi itu sedikit untuk pemberitahuan kenapa tadi Mas Santo sudah keliling ke Pak Sabara, kemarin ke Somroti, Pak Sabara, terus ke Pak Matiman. Ternyata mungkin ada aldur sampai saat ini belum datang. Dan marilah kita lanjutkan untuk susunan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Santoso. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, baik jin dan manusia. Alladzina lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukuran yang tepat. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaquna wa lam yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah, padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftaraw wa a'anahu 'alaihi qaumun akharun faqad ja'u dzulman wa zura. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Wa qalu asatiru awwalin naktatabaha wa hiya tumla alaihi bukratan wa asila. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, baik yang mendengar atau yang membaca akan diberikan limpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara yang ketiga, yaitu pengisian yang pada malam hari ini akan dibacakan oleh Bapak Sariman. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin
ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah pengajian yang dirahmati Allah, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih mendapatkan rahmatnya sehingga bisa hadir di Mushola Asakir ini dalam rangka pengajian rutin yang diadakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Tegal Sari. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua. Mudah-mudahan program yang disusun itu bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena pengajian itu memang perlu terkonsep sehingga jelas materinya, pematerinya, tapi kendala itu adalah merupakan ujian. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dengan adanya pengisian dari saya. Salawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita melalui risalah-risalah yang beliau bawa sehingga bisa mengerti tentang ajaran agama Islam. Jamaah rahimakumullah, Islam itu agama yang komprehensif, kemudian rasional. Maksudnya adalah agama yang sudah lengkap. Kalau mengenai aturan kita dari kecil sampai tua, kemudian dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu sudah ada catatan-catatan, aturan-aturan yang merupakan pahala dan dosa. Kemudian Islam itu agama yang dikatakan rasional, masuk akal, itu menggunakan pemikiran. Sehingga ketika orang mau masuk Islam itu bukan masuklah dulu kemudian diyakini, tapi dipelajari, dipahami, baru bisa masuk Islam. Karena beda, kalau non muslim itu ada yang masuk dhisik kok yakin ono gitu. Sehingga kalau ketemu dengan ayatnya, ajaran yang dibawa itu benturan, ya kamu harus yakin ini, sehingga nggak bisa dirasionalkan. Kalau Islam itu masuk akal. Makanya dengan masuk akal itu berarti menggunakan pemikiran. Firman Allah yang turun pertama kali itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Membaca itu jelas berpikir. Kalau nggak berpikir nanti nggak akan tahu apa yang dibaca. Nih, coba ini ada. Kita harus berpikir nih. Berpikir. Saya pernah mendengar pertanyaan dari seorang remaja atau pemuda mengisi pengajian itu, menyampaikan begini pada ibu-ibu. Benar, ibu-ibu ngomong langsung. Kita sering mendengar sholawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumil kiamah. Kemudian ditanyakan, ibu-ibu ini pengen mlebet surga angsal syafaatnya Nabi Muhammad napa ridhone Gusti Allah? Coba, kan harus berpikir. Terus ibu-ibu menjawab, oh kok iya ya, kok bingung kan? Kan gitu. Padahal sering didengar ketika ada kisah pelacur yang masuk surga karena memberi air minum anjing yang kehausan, diambilkan dengan sepatunya, mendapatkan ridha Allah, beliau masuk surga, kan begitu. Terus lebih dulu mana ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad? Ini kan juga kita perlu berpikir. Maka kalau sering kita dengar penyampai materi itu pasti mengatakan
rasa syukur kepada Allah, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini terkandung maksud. Islam itu bisa dijelaskan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah, melakukan apa yang menjadi perintahnya, kemudian menjauhi larangannya, kemudian bersolawat. Itu adalah perintah Allah kepada kita untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu memberi syafaat, itu besok siapa yang diberi syafaat kita tidak tahu. Sehingga kita mengatakan mudah-mudahan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Kemudian muncullah pemikiran, ridha Allah di mana, kan begitu. Coba ini ikro, baca, kemudian berpikir. Maka dengan kita melaksanakan perintah Allah, kemudian juga melaksanakan perintah Allah yang merupakan perintah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini jalan mudah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan karena menggunakan pemikiran, sering pengajian seperti ini tuh tanya jawab, ada ilmu balik menyampaikan. Maka ketika ada majelis seperti ini, kemudian kita awali dengan sholawat agar ilmu kita berkah. Kemudian ada seorang pemuda tanya, Ustadz, saya tanya, itu kan ilmu yang disampaikan ketika pengajian jelas ilmu agama. Bagaimana ketika di sekolahan tidak digauli sholawat? Juga harus berpikir juga kan, menggunakan pemikiran kan. Maka Ustadz itu menjawab, ya beda versi silakan, tapi seharusnya kita harus tahu dan harus disampaikan. Kalau perbedaannya apa, ini harus disampaikan supaya satu umat Islam itu maju. Bisa berpikir, kalaupun berbeda, kemudian perbedaannya itu sudah memang saya pilih yang ini, itulah kualitas berpikir. Ya kita hargai, kita hormati, gak perlu diperdebatkan. Itu kan. Mungkin kemampuan itu, atau orang-orang lain menganggap di kemampuan kita ya seperti ini, sudah. Maka di sini ikro itu membaca, juga harus dengan membaca berpikir. Maka dengan membaca kemudian menimbulkan pemikiran, inilah pemikiran-pemikiran yang harus didasari dengan landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30, Allah berfirman, hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang sudah tidak bisa diubah hukumnya. Maka jelas kita mengatakan, tapi kita kan manusia, mempunyai pemikiran, mempunyai nafsu, kemudian mempunyai hati. Maka di mana kita kadang menggunakan pemikiran itu? Maka Islam hadir. Manusia itu memiliki nafsu, Islam hadir untuk mengendalikan. Kemudian manusia memiliki akal, Islam tampil untuk membimbing akal itu. Manusia memiliki hati, Islam hadir untuk membeningkan hati. Monggo, ini mari kita kaji satu persatu. Bukan berarti yang menyampaikan itu lebih pintar, tapi kita kaji bersama. Nanti 8:30 diakhiri ini. Yang pertama, manusia memiliki nafsu. Maka Islam hadir untuk mengendalikan. Nafsu itu begini Bapak-bapak. Manusia itu tidak memiliki nafsu, dia tidak akan bisa maju. Tapi manusia selalu menuruti nafsu, dia juga akan keliru. Contoh ini, saya sampaikan tadi, Islam itu rasional, logika. Islam itu ilmiah wa amaliyah, gampang ditampi, gampang diamalkan, mudah diterima dan mudah diamalkan. Contoh, kita memiliki nafsu makan misalnya, nafsu makan. Coba, nafsu makan kita menurun,
atau kita sudah enggak makan karena memang sudah makanan itu saya enggak punya nafsu dalam makan sudah. Orang sakit itu kan nafsu makannya menurun. Atau orang sehat pun ketika nafsu makannya menurun bukan berarti sakit, tapi memang nafsu makan itu menurun, enggak selera dengan makanan ini, coba enggak dimakan, enggak dimakan, nanti jelas akan lemah, fisiknya lemah karena nafsu makan menurun. Tapi nafsu makan itu ketika meningkat dituruti juga menjadi masalah. Itu dalam diri kita sendiri. Coba ini dinten sasi mali Ramadan, jelas kita kan harus menekan hawa nafsu kan, menekan nafsu makan, menekan nafsu makan. Mengapa? Kita diwajibkan oleh Allah berpuasa, berarti untuk mengendalikan nafsu makan. Waktunya terbit fajar sampai maghrib, itu kan puasa. Tapi ketika maghrib nafsu makan sudah ada pada diri kita kan, coba kita enggak segera berbuka, kita akan lemah. Tapi ketika nafsu makan itu kita turuti, seakan-akan kita mau makan apa saja yang ada. Sehingga kalau menuruti nafsu makan Mesir, maaf, aku punya itu, es tegan, sego, manis, muncul nafsu lain. Nafsu semangatnya berkurang karena terbebani oleh makanan. Maka nafsu itu dikendalikan. Inilah yang dikandung. Sehingga kalau nafsu makan itu tidak kita kendalikan, kita pun akan mendapatkan masalah. Tapi kalau nafsu makan tidak kita turut ingin makan, ya kita masalah juga. Maka apa masalah itu? Maka benar Rasulullah menyampaikan, Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar, dan beliau berhenti sebelum kenyang. Mengapa? Untuk mengendalikan nafsu itu. Kita belajar seperti itu bisa kadang, tapi sedikit-sedikit makan. Iya kan? Kalau tiga kali sehari, pagi berhenti sebelum kenyang, jangan sampai duhur nanti. Mungkin jam 9, jam 10 bingung lagi tuh, buatmu sarapan didik. Gitu, ini jelas. Itu sulit kan menghindari, maka Islam hadir. Ini nafsu, belum yang lain. Ini contoh satu, belum yang lain. Manusia memiliki nafsu ingin kaya itu boleh, dan manusia itu wajib memiliki keinginan kaya, tapi tidak wajib menentukan dirinya untuk menjadi kaya. Dan kaya itu penting. Kalau nggak kaya kan nggak bisa untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-5. Jelas, kalau ada bahasa aku nggak perlu sugih, yang penting cukup. Aku urip pas-pasan nggak apa-apa. Satu, cukup. Ate tuku ono sepeda motor anyar, duit tuku cukup. Ate bangun omah duit cukup. Itu kan hanya pengalian bahasa saja. Kalau nuruti bahasa yang asli, aku jane pengen sugih gitu. Bahasa cukup itu kan hanya pengalian bahasa. Enak urip pas-pasan tre. Pas atene tuku mobil ono, pas atene nggaji ono, pas atene ngrayap omah duit ono, pas gitu. Itu kan hanya pengalian bahasa. Bahasa yang aslinya memang harus kaya, kan begitu kan. Itu kan hanya guyonan-guyonan untuk apa ya, mengelabui mental, kadang mental kita sendiri. Kalau ditanya siapa yang nggak ingin kaya, nggak ada, pasti ingin kaya. Sehingga wajib memiliki keinginan untuk menjadi kaya, tapi tidak wajib menentukan dirinya harus kaya. Mengapa? Karena kekayaan itu sudah takdir, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian bagaimana orang yang ketika kaya bisa naik haji, kemudian yang tidak kaya kan berarti tidak bisa naik haji, kan pahalanya beda. Tidak, Allah sudah menerapkan, sudah memposisikan pahala-pahala lain bagi orang yang belum kaya atau yang tidak kaya. Tapi juga ada pahala-pahala lain bagi orang yang kaya. Sama, tempatnya dosa juga seperti itu. Lahan dosa bagi orang-orang yang tidak kaya ini. Dan dosa bagi orang yang kaya ini. Kaya tapi masih merasa kurang saja, rasa syukurnya itu sulit. Iyalah, lahan dosanya kan juga banyak. Ini nafsu. Sehingga kalau nafsu itu selalu dituruti diumbar, kita juga akan mendapatkan masalah. Kalau kita tidak menuruti, jelas kita juga masalah. Sehingga nafsu, Islam hadir untuk mengendalikan nafsu. Jamaah pengajian rahmatullah. Yang kedua, manusia memiliki akal, Islam hadir untuk membimbingnya. Mengapa? Manusia itu berakal, itu menandakan benar-benar firman Allah itu harus kita yakini, dan itu sudah terbukti. Allah menciptakan manusia itu lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Bahkan malaikat pun kalah dengan manusia. Coba, malaikat itu adalah makhluk yang setia, sedangkan manusia makhluk yang mulia. Tapi hati-hati, kembali pada manusia ketika memiliki nafsu tidak bisa mengendalikan, maka manusia itu akan dijatuhkan serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah, lebih rendah dari belatung. Kalau kelihatan lebih rendah dari kambing, dari lalat gerumbul getak, gebiak sapu mati, terus tapi belatung, Bahkan di Amerika itu set belatung itu berguna untuk mengobati luka kencing manis yang sudah parah. Mohon maaf nih, ketika sudah luka mendorot itu dikasih. Mengapa kalau dicabuti segini merasa sakit kan? Sehingga yang busuknya, belatung itu kan makanannya daging yang busuk kan. Coba ayam baru mati, nggak ada belatung, tapi ketika sudah mulai membusuk baru muncul belatungnya untuk menghabiskan. Coba kita juga berpikir. Kalau Allah tidak menciptakan belatung, maaf nih, kira-kira buat batang gimana gandang teh. Manusia memiliki akal, Islam untuk membimbing akalnya. Sehingga akal ini yang bisa mengangkat derajat manusia asal akal itu dibimbing. Mengapa? Manusia hidup itu kan dalam tubuh manusia itu ada unsur jasmani dan rohani. Kemudian ada jiwa juga. Apa jiwa itu loh? Tidak. Kalau Imam Ghazali menyampaikan 3 unsur itu kan, jasad kita, fisik, body, kemudian roh dan jiwa. Dan ini dikembangkan dengan sains, benar. Seperti komputer. Komputer itu kalau nggak diberi, komputer itu kan fisik bodinya, kemudian dikasih daya hidup. Daya itu setrum listriknya, dicas kemudian daya. Tapi kalau nggak ada jiwanya, dia hidup, nggak bisa operasional. Kita pun sama. Ketika jiwa kita itu terganggu, termasuk akal kita yang dalam termasuk itu rangkaian bingkai dari jiwa terganggu, kita kurang sehat. Berarti bukan hanya jasmaninya tapi jiwanya.
Maka akal itu dibimbing oleh Islam. Kalau akal tidak dibimbing, ini mampu akan berpikir yang negatif. Bahkan apalagi kalau sudah tercampur nafsu itu tadi. Nafsu ingin kaya dituruti melalui jalan akal yang tidak dibimbing oleh agama, akan melakukan apa saja yang ingin dicapai. Jamaah rahimahumullah. Saya singkat untuk akal, saya contohkan sedikit nih. Habis bentar lagi 8:30. Akal itu kalau tidak dibimbing akan merusak pemilik akal. Contoh, manusia itu kan kalau diuji seperti ujian Rasulullah, jelas kebingungan. Kalau diuji tahta, harta, wanita, kalau dipikir secara akal ini yang berat, yang gak ada akhirnya itu ternyata tahta. Coba bapak-bapak ini semuanya laki-laki. Kalau diuji harta, semangat kerjanya ketika masih muda, tapi kalau sudah tua, pikirannya jelas terbatas. Mengapa? Karena sadar akan kerja keras, fisiknya nggak mampu, sehingga ketika usia tua, harta bisa mengubus pikirannya. Wanita juga begitu, semuanya laki-laki yang normal wanita. Tapi ketika sudah tua juga sama. Walaupun ingin mendekati wanita tapi sadar fisiknya sudah tua. Tapi yang namanya tahta nggak ada tuanya, jemaah. Bahkan ketika sakit pun tahta itu juga bisa muncul. Ini mari kita pikir dengan akal kita. Maaf ya, dalam rumah tangga, laki-laki itu adalah presiden rumah tangga. Kalau tahtanya muncul didorong oleh nafsu tadi, aku ini bojomu kono pejariku. Bahkan pernah ada kalimat orang itu menyampaikan begini, maaf, wong wedok itu surga neraka katut. Mengapa? Karena nafsunya muncul, tahtanya diangkat. Aku ini yang paling wis pokoknya aku. Gitu. Baru akalnya kan, sehingga apa yang dimiliki dimunculkan. Ini dulu ya, saya singkat ini. Kemudian hati, kolbu. Manusia memiliki kolbu, Islam hadir untuk membeningkan. Apakah hati itu tidak bening awalnya? Bening. Anak kecil itu hatinya bening. Gegeran saya ini paling kok. Gegeran isu awan kumpul nih, bening hatinya. Tapi kalau sudah kotor, maaf ini sudah kotor. Jamaah kadang jejeremu. Ini kan hati bening. Kemudian kalau sudah bercampur nafsu, akal, hati ini tidak nafsu dituruti, akal berpikir yang gak baik, kemudian hati gak bening. Walaupun akalnya itu mampu berpikir dengan kebaikan, itu ada misi tertentu, bukan mencari ridha Allah. Maaf nih, makanya Islam itu menyampaikan umat Islam harus cerdas, karena akal harus dibimbing oleh agama, tapi hati juga dibeningkan. Mengapa? Karena salah satu mohon maaf saya, hancurnya persatuan, rusaknya kebersamaan, di dalamnya ada orang yang cerdas otaknya tapi tidak bening hatinya. Ini bahaya. Maka bening. Contoh kebaikan yang tidak mencari ridha Allah itu dilihat baik, bagaikan debu, jamaah. Debu itu kan sedikit baik yang nempel di cermin dan kocong. Kan debu nempel di kocong ya. Kan baik untuk tayamum, kan boleh debu itu kan. Ini debu baik, ini debu suci. Untuk tayamum boleh. Sah boleh. Tetapi cermin juga fungsinya untuk melihat wajah kita, bagaimana yang kita kurang baik bisa kita bersihkan, atau wajah mana yang kita kotor kita bersihkan.
bisa tahu, kemudian dengan bercermin bisa jelas. Ini yang harus saya bersihkan. Tapi ketika cermin itu tertempel debu yang dikatakan debu itu tadi baik bisa bertahan, apa nggak perlu dibersihkan debu itu? Ini loh jemaah. Maka benar kalau Islam itu hadir berfungsi untuk satu, mengendalikan nafsu, membimbing akal, juga membeningkan hati. Ini satu nih. Ngapunten, pengajian sedikit boleh dikatakan tiap darotan akar pun jadi begitu. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi yang katakan masih muda, kemudian bagi kita semuanya. Karena kita di sini jelas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya ini tadi adalah pemateri ini kok enggak teko. Kalau nafsu kita muncul, aku soal salah sendiri pengajiannya tiba-tiba enggak 14, berarti nafsu kita yang muncul. Maka ini yang harus dikendalikan. Kemudian berpikir akal, ya apa pengurus ini? Ini akal yang berpikir, akal harus dibimbing. Maka Allah menguji kita melalui ini, sehingga hati kita mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini akan bening. Yang memang manusia itu wajib ikhtiar, tapi tidak wajib menentukan hasil. Tapi mari kita berdoa, mudah-mudahan program pimpinan ranting yang baru menjadi lebih baik daripada yang dulu. Apakah yang dulu nggak baik-baik, tapi ya, ganti tahun lebih baik, sehingga kita bisa mengerti tentang ajaran Islam yang memang benar-benar baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada khilafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seiman, semoga apa yang disampaikan bisa kita ambil manfaatnya. Untuk acara selanjutnya adalah lain-lain. Mungkin dari apa yang disampaikan tadi ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, dilanjutkan dengan untuk pengajian setengah bulan yang akan datang. Ya. Untuk yang ketempatan, insya Allah nanti menyusul, insya Allah. Sampailah kita pada penghujung acara. Untuk perolehan infak pada malam hari ini dapat 50.000 rupiah. Alhamdulillah. Sampailah kita pada penghujung acara pada malam hari ini, yaitu penutup. Marilah kita akhiri acara pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.